Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah, orang tua kita semuanya, Ustaz Muhammad bin Uthman, juga Ustaz Abdurrahman Baraja, juga para orang tua kita yang ada di tempat ini, para ahli ilmu, teman-teman semuanya, saudariku berbahagia. Satu kesempatan yang istimewa, berkah, kesempatan yang mahal untuk kita membahas tentang manusia terbaik yang telah melahirkan konsep terbaik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita gali di kesempatan kali ini adalah pembahasan tentang pasar. Saya juga baru tahu temanya pasar barusan di luar situ tadi itu. Saya colek Ustaz Abdurrahman, temanya apa Ustaz? Temanya pasar. Oh, temanya pasar. Di situ di luar barusan. Alhamdulillah teman-teman, saya berbahagia. Sebelum saya masuki bagaimana Nabi dan pasarnya, yang saya sampaikan di dua ceramah dari tadi dan kemarin, pasar itu sesuatu yang unik, Pak. Karena pasar itu oleh Nabi disebut sebagai syarru biqa'il ard, tempat paling buruk di muka bumi. Dan saya katakan bahwa biasanya kalau yang buruk-buruk kan kita disuruh menjauhi. Ternyata pasar tidak. Tempat paling buruk, tapi muslimin malah diminta masuk yang paling dalam. Nah, ini yang rumit ini, Pak. Kalau yang lain yang buruk-buruk, tinggalkan yang buruk, tinggalkan yang buruk, kan begitu. Ternyata ini tidak. Itulah mengapa pembahasan tentang masalah hal ini, dia tidak boleh pasar ini dimasuki kecuali oleh mereka yang sangat siap. Karena tempat paling buruk. Nabi kan membandingkan, ya, tadi saya sampaikan di kajian pagi Masjid Al-Hikmah tadi. Di hadis itu kan Nabi membandingkan antara masjid dan pasar. Kalau masjid Nabi menyebut sebagai khairu biqa'il ard, sebagai tempat terbaik di muka bumi. Kalau pasar Nabi menyebut wa syarru biqa'iha, tempat paling buruk. Beda. Karena pasar itu masjid, masjid itu siapapun yang masuk ke masjid bagus. Anak kecil masuk masjid bagus, orang enggak berilmu masuk masjid bagus, orang dewasa, orang berilmu semua bagus. Tapi kalau pasar enggak bisa begitu. Coba anak kecil masuk masjid bagus, anak kecil masuk pasar jadi anak pasar. Dan anak pasar itu konotasinya positif atau negatif? Itulah. Karenanya tidak boleh orang yang berilmu, orang yang tidak berilmu masuk masjid bagus, orang tidak berilmu masuk pasar. Ya, itulah yang saya sampaikan di bahwa nanti kaidahnya di zaman Khulafaur Rasyidin, Umar dengan sangat tegas, Khalifah Umar mengatakan la yabi' fi suqina hadza illa man faqih. Tidak boleh jualan di pasar kami ini kecuali yang paham fikih muamalah. Itu aturan harus diterapkan, teman-teman. Jadi semestinya yang boleh jualan di pasar kita itu yang sudah ikut pelatihan lah, paling enggak pelatihan fikih muamalah. Karena kalau tidak, kata Umar, wa illa akala riba radhiya am aba. Kalau tidak, kalau belum belajar nanti dia akan makan riba terpaksa ataupun rela. Nah, saudari dirahmati Allah. Tema perdagangan itu oleh Quran sudah dibahas sejak dari Quran. Dan pembahasan di Quran tentang at-tijarah,
itu unik sekali. Kata tijarah sendiri unik, Pak. Karena kata tijarah dari hurufnya ta, jim, ro. Kata tajarah menurut ahli bahasa Arab, bergandengnya huruf ta kemudian jim itu dalam kata bahasa Arab sangat amat langka. Dalam seluruh kata bahasa Arab. Ta kemudian selanjutnya jim, rangkaian itu di dalam bahasa Arab hanya sangat langka. Dia hanya ada, lihat, 3 kata. 1 tajaro, yang artinya tijarah, bisnis tadi itu, perdagangan. Yang kedua nataja, yang ketiga murtaji. Nataja apa artinya? Nataja itu intaj. Intaj itu produksi, Pak. Jadi unik. Intaj sendiri nun takjim. Tijarah takjim, ada takjim. Satu lagi murtaji. Irtaja itu artinya seseorang yang berharap. Jadi artinya 3 kata yang langka di dalam bahasa Arab dengan berurutnya tak kemudian jim itu maknanya semua istimewa. 3-tiganya. 1 perdagangan, 1 produksi atau menghasilkan, yang 1 harapan. Luar biasa ini. Begitulah bahasa Arab, teman-teman. Bahasa Arab itu memang itu kenapa Allah memilihkan kitab suci dengan bahasa Arab, karena sampai seistimewa itu kajian bahasa Arab itu. Sedalam itulah para ahli menggalinya. Dan Al-Quran ketika bicara tentang tijarah, perdagangan, tijarah itu ternyata di dalam Quran pembahasannya ada 3 hal. Ada beberapa ayat tentang kata tijarah dalam Quran, nanti antum lihat sendiri. Ada 3 hal. Tijarah yang artinya jual beli seperti yang kita pahami di pasar, itu tijarah. Kemudian tijarah yang merugi, karena ini adalah tijarahnya orang munafik, yaitu ketika menukar petunjuk dengan kesesatan. Dan yang ketiga adalah tijarah yang menguntungkan, yaitu tijarah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu isi tijarah dalam Quran. Nanti detailnya antum buka sendiri. Tentang semua kata tijarah dalam Quran. Itu rangkaian 3 katanya. Sehingga Allah ingin katakan pada kita, namanya tijarah itu ternyata dalam Quran tak hanya sebatas orang transaksi bisnis di pasar. Dalam Islam siapapun tajirnya, siapapun pedagangnya, di pasar manapun asal dia beriman, dia tak pernah melepaskan tijarah duniawi itu dengan tijarah ukhrawi. Dengan tijarah dia dengan Allah. Dan Allah sudah ingatkan, hati-hati kalau tijarah itu sampai membuat Anda menjual hidayah ini ditukar dengan kesesatan. Dan ini potensi, lihat, potensi tijarah melalaikan khususnya kaum laki-laki itu adalah teks Qur'ani. Surat An-Nur ayat 36-37. Dalam ayat 36 Allah berfirman tentang tema masjid. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di rumah-rumah Allah yang telah diizinkan untuk ditinggikan dan disebut namanya. Di dalam masjid itu bertasbihlah di pagi dan sore hari. Siapa yang bertasbih? Ayat 37. Rijal, kaum laki-laki. Tapi kaum laki-laki yang bisa menjaga komitmennya untuk bisa terus ada di masjid berzikir, bertasbih pagi sore, itu hanya kaum laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan. Rijalul la tulhihim tijarah wala bai' an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Itu konsep dasarnya. Jadi bahwa betul tijarah itu memang berpotensi mengganggu. Ya, mengganggu ibadah terutama laki-laki, terutama ibadah di masjid. Dan ini sudah dipotret.
sudah diingatkan Allah. Makanya kalau ada orang sibuk dengan bisnisnya dan dia mulai lupa zikir, sholat, zakat, ujungnya dia sudah tidak takut akhirat. Dan ini yang berbahaya. Maka itu semua diikat oleh Allah bahwa tijarah dalam Quran, bisnis dagang dalam Quran itu ternyata tidak hanya urusan kita mencari uang, tapi kita diminta juga tijarah dengan Allah. Bukankah ayat yang ada dalam surat Al-Jumu'ah tentang tijarah terbukti telah membubarkan sholat Jumat? Rasul, langsung depan Rasul. Kan? Wa idza ra'au tijarah. Ketika mereka lihat ada tijarah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika mereka ngelihat dagangan datang, itu unta datang dalam jumlah sangat banyak, atau melihat lahu itu kesia-siaan, maka mereka meninggalkanmu Muhammad sendirian khutbah. Lagi khutbah Jumat, tersisa hanya sedikit orang, semua bubar gara-gara ada dagangan datang. Itu kejadian di sahabat, Pak, levelnya sahabat. Itu. Makanya tidak boleh masuk di urusan bisnis, masuk di urusan pasar ini kecuali yang memang benar-benar siap. Kalau tidak, bubar akidah kita. Cuma masalahnya urusan bisnis dagang ini juga harus diambil alih muslimin. Kalau tidak, resikonya seperti kita lihat hari ini. Makanya memang benar-benar harus disiapkan. Tidak bisa orang yang tiba-tiba begitu saja. Yang orang yang harus disiapkan by design, on mission. Memang orang disiapkan untuk mengambil alih pasar dunia ini. Dan disitulah maka Quran juga memberikan isyarat penting bahwa memang tijarah ini memang merupakan, dia sangat dekat dengan rizki. Maka lanjutin ayatnya. Lihat dibolak-baliknya, ini pembahasannya agak panjang tapi saya tidak bahas itu. Tapi saya cuma kasih isyarat, lihat. Kata di wa idza ra'au tijaratan aw lahwa infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Lihat selanjutnya apa? Qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Dibolak-balik, Pak. Kata yang sebelumnya tijarah dulu baru lahu, kata yang setelahnya lahu dulu baru tijarah. Ini pembahasannya panjang, cuma nanti nggak nyampe nanti pembahasan kita. Kan pembahasan kita kata Ustaz Abdurrahman Nabi menyiapkan pasar. Ini tafsirnya panjang ini, Pak. Cuma dibolak-balik itu dalam Quran ada tujuannya. Ini bahasa Arab. Begini bahasa Arab itu. Kenapa yang di depan tijarah dulu baru lahu? Loh, kenapa persis masih di ayat itu juga? Baru kemudian lahu kemudian tijarah. Ya. Saya cuma kasih satu yang tadi saya sebutkan, satu saja. Bahwa kalimat yang terakhir itu, ya, qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Ujungnya apa? Wallahu khairur raziqin. Allah sebaik-baik razik, yang beri rizki. Kata rizki lebih dekat kepada lahu atau kepada tijarah? Pada tijarah. Allah balik supaya kata rizq, kata rizki itu lebih dekatnya kepada tijarah bukan lahu. Paham? Ya. Makanya nggak ada. Kalau generasi ini main-main, Pak, rizki jauh dari sini. Kata lahu artinya main-main, sia-sia. Cuma main saja kerjaannya. Karena rizki itu dekatnya kepada kata tijarah. Itu diantaranya. Bahasanya panjang. Alhamdulillah teman-teman. Quran, hadis Nabi membahas tentang perdagangan luar biasa. Saya ingin fokus pada pasar. Pada pasar Nabi SAW. Artinya bahwa yang harus kita pandang, kita lihat adalah tidak tiba-tiba Nabi membuat pasar. Tidak punya modal terus pengen, itu kemudian bikin pasar, bikin toko, bikin ruko, enggak begitu. Kapan Nabi buat pasar? Di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Di pasar di Mekah, di mana muslimin belanja? Di mana muslimin jualan?
di pasar Quraisy, di pasar Arab, di pasar Mekah dan sekitarnya, pasar Uqad yang besar, pasar Madinah, pasar Dzil Majaz, pasar-pasar besar yang terkenal. Itu adalah di mana Nabi dan para sahabat ketika di Mekah, Nabi tidak buat pasar. Tidak buat pasar. Syariat ini nggak ada yang kebetulan. Contoh yang paling nyata, paling gampang dipahami. Jihad, perang. Kapan ayatnya turun? Mekah atau Madinah? Madinah. Di Mekah, sahabat sudah digebuki, sudah disiksa, bahkan sudah ada korban jiwa. Sumayyah radhiyallahu anha. Tapi Quran mengatakan, kufu aidiakum. Tahan tangan kalian. Loh, gak boleh balas. Kita sudah dizalimi. Lihat, Pak. Jadi nggak asal gebak-gebuk, gerubak-gerubuk, nggak begitu, Pak. Yang tadi yang juga saya katakan bahwa mari belajar halal haram, setelah itu naiklah lebih tinggi tentang bagaimana strategi menjalankan syariat ini, menerapkan syariat ini. Kita suka lupa dengan strategi, karenanya kita gagal dalam menegakkan al-haq. Gara-garanya kita hanya tahu bahwa ini al-haq, ini al-batil. Ya, pertanyaannya bagaimana strategi Nabi dalam menegakkan al-haq, dalam menghancurkan al-batil. Karena kalau al-haqnya tidak datang, maka al-batil tidak pernah pergi. Karenanya ayatnya mengatakan waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan Muhammad, telah datang al-haq. Datang dulu al-haqnya. Al-haq tidak datang, batil gak pernah hancur. Cuma batil itu, teman-teman, itu bisa sudah sangat terstruktur dan sistematis dan begitu rapinya. Seperti antum lihat hari ini. Persis sama dengan zaman Persia Romawi, itu sudah state, sebuah negara. Sudah sangat sistemik, sebuah sistem. Kalau batilnya datang terus sembrono, acak-acakan, nggak bisa mengalahkan al-batil. Jadi semangat tidak cukup. Al-haq saja tanpa strategi tak bisa. Nabi itu sangat strategis orangnya. Beliau itu ahli strategi. Maka bukan sebuah kebetulan. Urusan pasar umpamanya. Urusan pasar. Nabi SAW tidak membuat pasar di Mekah. Apa Nabi tidak bisa membuat pasar di Mekah? Bisa. Apa yang tidak bisa? Sahabat Nabi itu ahli dagang semua. Mereka punya barang dagangan semua. Muslimin juga ada komunitasnya, bukan? Iya. Tapi itu saat yang salah ketika harus membuat pasar di waktu itu dari banyak kajian. Dan itulah mengapa pembahasan tentang Mekah adalah pembahasan Nabi menyiapkan manusia, tim, sekaligus menyiapkan komunitas. Dan itu sering tidak dibaca hari ini. Itu salah satu rahasia kegagalan pasar muslimin yang dibuka hari ini. Begitu dibuka, pasar muslimin dibuka, kemudian kita juga heran, kok orang pada nggak pindah belanja ke sini ya, tetap aja belanja ke toko yang itu lagi. Karena memang kita belum membina mereka. Kita belum membina mereka. Nabi itu membina sahabatnya sampai menjadi komunitas yang loyal. Komunitas loyal. Sehingga ketika Nabi umumkan hadza suqukum, ini pasar kalian, pindah semua. Sekarang belum begitulah. Belum begitu. Itu, teman. Jadi memang perlu strategi. Maka Nabi hadirkan para pedagang ahli dulu, kemudian Nabi hadirkan komunitas yang loyal. Karena itulah seorang ahli sejarah, Dr. Akram Dhi'a Al-Umari, beliau mengatakan Nabi SAW itu tidak mengizinkan orang-orang Mekah, muhajirin, untuk megang kebun di waktu di Madinah. Kan orang-orang Madinah itu sebenarnya bukan cuma ingin memberikan buah kurma, tapi ingin memberikan kebunnya sekalian. Diberikan pada saudaranya muhajirin. Tapi Nabi mengatakan jangan. Nah, jangan itu menurut Dr. Akram Dhi'a adalah bahwa kata jangan itu ada beberapa analisa.
setidaknya dua analisa. Pertama, orang Mekah itu tidak ahli dalam masalah pertanian. Itu nyata. Itu jelas nyata. Mereka tidak ahli dalam pertanian. Orang Mekah tidak bertani. Kalaupun ada yang punya kebun, kebunnya orang Mekah, orang Quraisy itu kebunnya di Taif. Dan antum tahu jarak dari Mekah ke Taif itu perlu ditempuh dalam perjalanan setidaknya lebih dari 70 kilo, lebih 100 kilo. Sehingga Taif itu kan tempat yang tinggi seperti di sini ini, itu disebut sebagai Bustan Quraisy. Kebunnya orang-orang Quraisy. Bisa tempat-tempat tinggi itu kan, ya kan, itu kebunnya kayak sini ini kebunnya orang mana nih? Orang Surabaya. Gitu sama persis. Jadi kebunnya orang Quraisy. Makanya waktu Nabi dilempari di Taif, singgah di kebun anggur, punya siapa? Punya orang Quraisy, bukan punya orang Taif. Jadi yang pertama adalah muslimin Mekah, muhajirin itu memang bukan orang ahli dalam masalah pertanian. Karena pertanian yang di Taif sekalipun itu yang garap adalah orang sana. Orang Taif. Orang Taif yang garap. Kemudian yang kedua, nah ini yang penting buat kita. Yang kedua, Dr. Akram Diak mengatakan, mengapa Nabi katakan jangan kau berikan kebun pada orang muhajirin? Karena Nabi punya pandangan ke depan. Bahwa Nabi ingin menjadikan orang-orang muhajirin yang keahlian mereka adalah dagang, Nabi ingin menjadikan mereka sebagai orang ring satu beliau. Yang bisa digerakkan kapan saja. Waktunya tak terikat oleh apapun. Karena kalau petani, itu mereka terikat oleh tanahnya. Waktunya apa? Ya begitu ya, waktunya kalau kurma mengawinkan, waktunya ini, waktunya itu dan seterusnya. Itu kalau telat musimnya nggak jadi panen. Betul ya? Tapi kalau pedagang, Pak. Loh, pedagang itu malah harus keliling sana sini. Keliling nggak habisnya. Rihlatas syita'i was-saif. Mereka harus rihlah. Pedagang itu harus rihlah. Jalan keliling kemana-mana itu pedagang. Nah, itu rihlahnya orang-orang Quraisy itu. Kan itu hikmah besarnya kenapa? Justru syariat ini dititipkan pertama kali malah di punggung para pedagang. Dan Nabi ingin mereka itu nanti ketika muslimin sudah punya kebesaran di negerinya sendiri, maka orang ring satu Nabi adalah para pedagang. Yang mereka tidak terikat oleh waktu. Jadi Nabi kirim kemanapun, kapanpun bisa. Nanti para petani punya bidang sendiri. Punya bidang sendiri. Karena ketika muslimin menaklukkan umpamanya tanah Irak, Ardus Sawad, maka yang mengerti pertanian ya orang Madinah, bukan orang Mekah. Maka yang dikirim oleh Khalifah Umar nanti adalah orang Madinah untuk menganalisa. Ini kebun seluas-luas ini, kebun kurma seluas-luas ini kira-kira kalau panen hasilnya berapa? Nah, itu orang Mekah nggak ngerti gimana cara ngukurnya panen. Orang Madinah ngelihat gini tahu, Pak. Cuma dilihatin terus dia jalan, dia langsung bisa keluarkan angka. Akan sekian wasak hasilnya setiap panen. Itu namanya ilmu khors. Khors itu tadi ngelihat gitu tahu. Itu ya, jadi kalau kurma buah tinggal bilang ini sekian wasak, diturunkan persis seperti yang dikatakan. Ya kayak petani di sini kan juga gitu kan, ngelihat kebun ini tahu. Ah itu kelapa itu yang muda itu yang paling atas tuh ada itu sudah kita tahu dia. Yang itu sudah tua tahu dia. Padahal antum tahu kelapa dibungkus kayak gitu itu karena ahli. Orang Mekah nggak bisa itu. Maka dibagi tugas. Dan disinilah Nabi menghadirkan orang-orang ahli dalam perdagangan. Itu penting dulu teman-teman. Orang-orang pakar. Jadi keahlian sahabat di dunia perdagangan itu keahlian yang sampai mereka menjadi konsultan dagang.
Bukan cuma dagang, dia dagang sekaligus orang kalau mau nanya tentang dagang, tanya saya. Itu keahlian sahabat sampai level itu dulu. Baru kita bikinin pasar. Ya kan? Pasar belum jadi. Ini persiapan ini harus dikaji dulu. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam sejarah disebut waktu di Mekah beliau itu kana rajulan muhabbaban. Abu Bakar itu orang yang jenisnya orang yang dicintai banyak orang, Pak. Ya, ada orang yang jenisnya kan orang semua suka sama dia. Kenapa? Karena memang orangnya menyenangkan, orang duduk di samping dia nyaman, dan satu lagi, rumahnya Abu Bakar itu tempat berkumpulnya para pedagang untuk bertanya pada Abu Bakar tentang semua hal tentang perdagangan. Oh, Abu Bakar itu punya kemampuan itu. Jadi konsultan dagang luar biasa ini. Dia, ayo kita didik nih generasi muslim ini sampai punya keahlian kayak Abu Bakar. Abu Bakar bukan satu-satunya yang ahli dagang. Kan antum tahu semua ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan. Nanti sahabat-sahabat muda semisal Thalhah, Zubair itu pakar-pakar perdagangan juga berikutnya. Hanya saat itu usianya masih kecil, masih usia 16-17 tahun. Tapi zaman itu mereka sudah berlatih dagang. Artinya ini para sahabat Nabi ini memang orang-orang yang sangat ahli. Dan itu dibuktikan dalam kisah yang semua teman-teman sudah tahu. Bagaimana Abdurrahman bin Auf pindah ke Madinah, ya kan? Tidak membawa harta sepeser pun, hanya baju yang menempel di badan. Sampai di Madinah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu, salah satu sahabat kaya asli Madinah, ya kan? Kemudian Sa'ad bin Rabi' ingin berbagi semua hal. Berbagi kebun, berbagi rumah, bahkan ingin membagi istrinya. Nah itu kemudian, lihat kalimat Abdurrahman, Barakallahu fi ahlika wa malik. Semoga Allah berkahi keluargamu, Allah berkahi hartamu. Dullani ala suq. Buat saya tunjukkan saja di mana pasar. Orang ahli, Pak. Nah, ini PR-nya berikutnya. Pertanyaan saya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau ke pasar itu punya modal apa enggak? Enggak punya modal. Maka hari ini kesalahan kita setiap mau mulai bisnis selalu nanya modal. Ini ngajinya bukan pada Abdurrahman bin Auf. Ya, ini serius ini, Pak. Abdurrahman cuma minta tunjukkan ke saya di mana pasar. Terus apa yang dibawa oleh Abdurrahman? Kalau modal nggak punya? Hah? Skill. Itu. Orang ahli terjun ke dunianya tangan kosong. Orang ahli, Pak. Tentara itu nggak perlu pakai senjata. Kalau senjata ahli kan, lucuti saya dari senjata. Wah, itu orang-orang ahli. Seperti kalimatnya Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah baru 3 hari masuk Islam. Ngaji di rumah Arqam bin Abil Arqam bersama Nabi dan sahabat. Terdengar suara kaki Umar datang. Bluk bluk bluk. Wah, itu Umar datang. Semua pada mojok, Pak. Karena takut dengan Umar. Hamzah mengatakan, kenapa kalian takut sama Umar? Kata Hamzah, lihat kata Hamzah, kalau Umar niat baik, kita terima dengan baik. Tapi kalau Umar niat jahat, saya bunuh dia dengan pedang dia. Ngerti maksudnya? Hebat, tak? Saya bunuh dia dengan pedang dia. Saya nggak perlu pakai pedang. Dia boleh pakai pedang. Itu orang ahli gitu tuh, Pak. Skill tuh. Sama, Abdurrahman bin Auf ahli di pasar. Ya, ini kalau mau antum ujian, menguji ini seorang sudah layak, disebut layak atau enggak, antum lempar ke pasar, gak usah pakai modal. Coba pulang bawa untung apa enggak itu. Ini Abdurrahman bin Auf. Ngaji pada Abdurrahman begini. Loh, Abdurrahman itu kan nanti, ya, Masya Allah, Pak. Ini kan Masya Allah, dan beliau meninggalkan harta yang melimpah ruah kan. Dan kita semua tahu bagaimana Abdurrahman bin Auf kaya raya sampai ketakutan gara-gara saking kayanya. Abdurrahman, ya kan? Sampai ungkapan beliau yang sangat kita kenal itu. Andai aku balik batu, aku nemu emas. Saking gampangnya nyari duit, Pak. Batu dibalik nemu emas. Saking gampangnya nyari duit, ungkapan. Sehingga Abdurrahman bin Auf nggak pakai modal, nggak ada modal. Masuk pasar, itu masuk pasar. Terus apa yang dilakukan kalau gitu? Gitu, Pak.
Tapi tetap harus memperhatikan hukum syariat. Halal haram. Karena hari ini kita sering diajari di dunia entrepreneurship sebagai samsara, sebagai simsar. Dunia samsara, dunia apa namanya? Bahasa kita? Apa namanya? Broker. Broker ya? Broker. Gak diukur halal haramnya. Begini caranya begini tanpa modal Anda punya uang besar. Dan mas coba diukur halal haramnya. Ini mana yang halal, mana yang haram. Karena samsaroh itu kan hukumnya ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Harus diukur, nggak semua boleh, nggak semua diukur. Sehingga Abdurrahman tetap perhatikan mana yang halal, mana yang haram. Sederhana memang. Hari itu pulang dia hanya membawa samin wal akid. Ya, samin dan akid, makanan. Itu alhamdulillah hari itu. Untung hari itu. Sehingga tak perlu membebani saudaranya. Dan terus dia berdagang sampai mulai punya uang, sampai mulai bisa membeli emas. Itu. Begitu dia sudah beli emas, pagi-pagi datang ketemu Nabi, klimis rambutnya, wangi aromanya. Nabi mengatakan, Abdurrahman klimis sekali pagi ini. Kata Abdurrahman senyum-senyum, semalam saya menikah dengan gadis Ansor ya Rasulullah. Maharnya ala nawatin min dhahab. Maharnya sudah pakai emas. Duitnya belum banyak, tapi asal sudah dagang berani nikah. Antum buka deh kitab fikih. Begitu masuk kitab muamalah, kan ibadah muamalah fikih itu. Kalau masuk muamalah bab pertama apa? Kitabul buyu'. Bab jual beli. Kitabul buyu' segitu panjang lebar detil selesai, masuk kitab apa? Kitabun nikah. Loh, ulama itu nggak sembarang Pak nyusun bab. Bab fikih itu adalah bab kehidupan kita di dunia ini. Nggak sembarang. Itu analisa, nyusun babnya saja nggak sembarang. Itu ulama analisa itu. Ya. Nah, jadi babnya bab buyu baru nikah. Maka Abdurrahman itu dapat emas. Nah, bisa buat mahar emas ya, walaupun nggak banyak. Mahar nikah. Nabi mengatakan, aulim walau bisa. Kalau gitu buat walimahnya, walau hanya dengan seekor kambing. Abdurrahman buat walimahnya. Nah, saya dirahmati Allah. Saya cuma ingin sampaikan bahwa keahlian orang, skill itu lebih dulu dibandingkan modal. Itu dulu, capai itu dulu. Oh, rapat, rencana ujungnya ini modalnya gimana kita ya? Modal lagi. Betul Pak. Orang ini sahabat nggak begitu. Karena gini, lihat teman-teman, saya kasih contoh. Saya sudah berkali-kali diskusi dengan teman-teman pengusaha muslim, masya Allah bagus semangatnya. Mereka belajar fikih halal haram luar biasa. Tapi begitu karena konsentrasi kita selalu dana, modal, akhirnya selalu ada pembahasan sehingga ini belum lama juga saya dimintai saran. Saya bilang, kenapa sih antum mau mengambil dana dari pihak ini? Saya bilang, kok saya tidak merasa aman kalau antum ambil dari pihak itu. Ini untuk bisnis. Karena gini Ustaz, kalau kita pakai cara yang biasa lambat. Ini kita perlu percepatan. Itu Pak, itu gara-garanya selalu pembahasannya adalah modal. Percepatan itu teman-teman, Masya Allah, itu sering-sering dijebak oleh musuh Islam. Lu hati-hati, karena begitu Nabi masuk ke Madinah, siapa yang menguasai pasar? Yahudi yang menguasai pasar. Begitu sekarang kita melek sadar Islam, siapa yang menguasai pasar? Sama. Coba. Kenapa kita tidak belajar ke Nabi? Nah, itu kemudian ketika ada teman-teman saya yang Masya Allah pengusaha-pengusaha besar, asetnya besar, terus, bicara tentang percepatan, bicara segala macam, saya bilang, antum minjam uang nanti kemana? Ke situ. Itu kan Yahudi lagi. Saya bilang gini, coba deh antum gali lagi sejarah para sahabat. Waktu nanti Nabi buatkan pasar, para sahabat ahli berjualan di pasar itu, pertanyaan saya adalah, apakah para sahabat itu meminjam uang Yahudi untuk menutup pasar Yahudi? Itu maksudnya. Terus kalau tidak minjam uang Yahudi, lambat dong Pak. Nah,
Itu menariknya, teman-teman. Jadi percepatan itu tidak selalu menarik. Ya. Tinggal antum niatnya apa? Niat dagangnya apa? Cuma pengen cepat kaya, nah itu yang nggak masuk memang dari awal. Salah niatnya. Karena orang beriman tuh masuk kemanapun niatnya ibadah. Apalagi ini pasar ini niat besar, ibadah besar. Ya, saya sudah bacakan kemarin di kajian kalimatnya sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu ahli Quran. Ya, ketika membahas akhir surat Al-Muzammil, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kan mengatakan kalau ada seorang muslim membawa barang dagangan dari satu kota ke kota muslim yang lain, kemudian dia niatkan itu, lihat, orang beriman selalu punya niat baik. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, maka itu setara dengan dia jihad fisabilillah. Karena disetarakan di dalam surat Al-Muzammil ayat terakhir itu adalah orang-orang yang wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Disejajarkan gitu. Baik. Nah, skill tadi itu, teman-teman, itu dimiliki oleh para sahabat Makkah. Sebagian sahabat Madinah punya skill itu. Beberapa sahabat Madinah, jadi ada yang memang ahli punya kebun sekaligus ahli dagang, ada yang memang ahli dagang, dan seterusnya. Nah, sekarang Nabi sudah punya nih, punya orang-orang dengan skill yang tinggi, yang bahkan tanpa modal dia bisa mulai. Kemudian Nabi sudah punya komunitas muslim dengan keislaman yang sangat tinggi, yang sangat loyal. Oke. Apa yang tersisa? Apa yang kurang? Yang kurang tinggal tempat jualannya. Itu urutannya. Makanya begitu hari ini tiba-tiba kita buka pasar, seringkali tidak berhasil. Bukan tidak boleh ya, silakan dibuka. Tapi bukan tidak boleh. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang kita berharap lebih besar. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berpikir tempat. Nabi sudah kelilingi pasar. Nabi itu jalan ke pasar ini, pasar itu. Ada pasar Yahudi Bani Qainuqa, pasar Ka'ab bin Ashraf. Ada berbagai macam pasar. Pasar Yahudi Bani Quraidah, pasar Yahudi Bani Nadir. Itu Nabi datang itu, pasar-pasar itu. Penting. Antum masuk ke pasar-pasar Yahudi itu penting untuk ngelihat. Oh gini tuh pasar Yahudi itu. Karena muslimin saat belum punya pasar sendiri, maka mereka jualan di pasar Yahudi. Jualan di pasar Yahudi, transaksi muamalah itu halal bahkan dengan orang kafir. Halal, asal dipenuhi syarat syariatnya halal, enggak ada masalah. Itu transaksi, itu urusan duniawi. Tapi lagi-lagi pembahasan itu bukan sebatas halal haram, teman-teman. Kalau babnya halal haram, kalau sebatas berhenti di bab itu, ya maka tidak hadir peradaban Islam ini. Halal haram itu hal sangat penting, mendasar sekali, tapi bukan segala-galanya. Artinya bukan keseluruhannya hanya berhenti di situ. Karena para sahabat Nabi SAW, kan kalau mau bicaranya, apakah boleh jualan atau jual beli dengan orang Yahudi di pasar mereka? Jawaban fikihnya boleh. Tapi kalau antum berhenti cuma boleh halal, nggak ada pasar muslimin, betul? Itu kenapa saya katakan tadi, halal haram penting, tapi naiknya lebih tinggi lagi, naik lebih tinggi lagi. Ini kan bukan sekedar halal dan selesai. Pertanyaannya, lihat, bagaimana muslimin bisa nyaman menerapkan syariat fikih muamalah jual beli kalau jual belinya di dalam sistem dan pasar Yahudi. Itu sama aja kayak orang main bola di lapangan orang. Orang sebelah punya lapangan, kita asik main bola. Yang punya rumah keluar, woi bubar. Sama persis. Kita jualan di sistem di pasar Yahudi. Yang punya pasar teriak-teriak, bubar. Gitu. Maka muslimin harus memikirkan itu. Beberapa hari lalu saya kedatangan tamu seorang pengusaha muslim yang luar biasa. Salah satu pertanyaan saya bilang, Pak, akhi, ini pasar antum ini akan mudah diganggu, ditutup nggak oleh musuh Islam? Karena hari ini banyak yang ditutup, entah ditutup di produksi, entah ditutup di distribusi, macam-macam gitu.
Yang menarik, ini teman-teman ini sudah mulai sadar. Ini alhamdulillah teman kita bilang, tidak mungkin Ustaz. Oh, tidak mungkin? Iya, tidak mungkin. Karena begini-begini dan bahkan pengalaman saya, setiap saya buka cabang, maka toko yang sama dengan toko saya milik mereka tutup. Ah, ini keren. Itu maksud saya. Karena Muslim itu punya visi, tidak sebatas orang cuma jualan nyari duit, ya gitu. Ada visi besar, selalu membawa Islam di punggung kita ini. Terbawa Islam ini. Gitu ya. Baik, Nabi perlu tempat. Tempat untuk muslimin jualan. Udah, Nabi cek keliling pasar. Maka Nabi memutuskan untuk membuat pasar. Pasar Nabi disebutkan pertama kali Nabi buat di Baqi' Zubair namanya. Baqi' Zubair. Baqi' Zubair dibuatkan oleh Nabi, kemudian dibuatkan cuma tenda sederhana. Pasar Nabi itu cuma tenda sederhana. Dibuatkan tenda sederhana, ditancap begitu. Begitu Nabi membuat pasar, sudah dengan tenda sana ditancapkan dan muslimin tahu ini pasar yang dibuat Nabi. Orang Yahudi juga tahu Muhammad dan para sahabatnya membuat pasar. Maka salah satu pemimpin tertinggi Yahudi Bani Nadir, yaitu Ka'ab bin Ashraf, yang juga punya pasar pribadi, namanya Pasar Ka'ab. Marah besar. Begitu marah besar, Ka'ab datang ke pasar tenda Nabi itu, dia acak-acak dihancurkan oleh Ka'ab. Ayo, apa pelajarannya, Pak? Apa pelajarannya buat kita? Hah? Nah, pelajarannya buat kita apa? Takut apa gitu? Gahi, antum harus siapkan diri. Begini, ini Masya Allah, saya teringat terkesan dengan kalimatnya almarhum Pak M. Nasir, ya, yang beliau katakan, itu benar, Pak. Kalau Anda bicaranya pendidikan aman, karena pendidikan itu jangkanya panjang. Melahirkan generasi kan nggak setahun 2 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu ya, lama. Musuh Islam, itu masih nanti. Kalau antum masuk ke ekonomi, mulai itu diawas-awas ya, ekonomi mulai diawasi. Masuk politik sampai seakar-akarnya. Makanya aneh, kita memasuki dunia yang seperti itu, kemudian kita tidak menyiapkan diri. Sendiri, habis dimakan. Gak bisa, Pak. Makanya dengan berukhuwah beginilah, ini harus dilanjutkan sampai dalam ukhuwah pasar, ukhuwah bisnis, ukhuwah harta. Maka ketika sudah dihancurkan pasar Nabi tadi dibuat itu, Nabi tidak putus harapan. Nabi malah berkata begini, kata Nabi, besok akan saya buatkan pasar lagi yang baru yang membuat dia semakin marah. Itu. Nah, lihat apa yang terjadi. Ya kita lihat tuh, apa yang Nabi pikirkan supaya Yahudi semakin marah. Tapi antum yang harus sudah siap. Kenapa siap? Tim ahli sudah ada, komunitas loyal sudah ada. Hanya tinggal tempat saja, nyari tempat aja. Diacak-acak, diganggu-ganggu, kayak macam-macam. Oh iya, Yahudi kalau sudah ini kenapa mereka begitu takut? Karena buat mereka dunia ini kan surga mereka. Kalau diganggu dunianya, wah itu ganggu surga mereka, Pak. Ya. Maka Nabi diskusi dengan sahabat. Nabi lemparkan kepada para sahabat untuk bicara tentang nyari tempat yang pas. Jadi ini penting, Pak. Diskusi dengan teman-teman yang ahli di tempat itu. Datanglah seorang sahabat memberitahu, ya Rasulullah, menurut saya ada tempat yang tepat. Yuk saya tunjukkan. Ditunjukkan oleh sahabat ini. Ditunjukkan. Ternyata itu adalah sebuah tempat yang disebutkan dalam riwayat itu sebenarnya aslinya kuburan, Pak. Itu kuburan, ya posisinya yang ini nanti dikenal dengan pasar muslimin atau pasar Rasulullah, atau belakangan di masa Turki Utsmani dikenal dengan pasar Manakha.
Pasti di samping Masjid Nabawi hari ini. Ada, masih ada tulisannya Manakh. Masih ada. Karena masih diabadikan. Bahkan tidak, pemerintah Saudi nggak berani bangun. Kenapa? Karena ada pesan Nabi SAW. Dan itu dulu yang mengingatkan waktu Madinah sedang merencanakan pembangunan besar-besaran itu. Waktu itu Abdullah, Raja Saudi itu, waktu itu belum jadi raja, masih putra mahkota. Dia yang mengingatkan, masih ada sampai sekarang suratnya Abdullah, yang mengingatkan kepada yang merencanakan, saya ingatkan kalian dengan pesan Nabi, jangan bangun pasarku. Pasar Nabi nggak boleh dibangun. Nggak boleh dibangun itu maksudnya nggak boleh ada gedung, nggak boleh ada tempat yang khusus, nggak boleh. Lepas saja, dilepas saja. Itu pasar Nabi. Makanya sampai hari ini itu tidak diapa-apakan, kosong aja begitu. Dulu sempat mau dibangun, sudah diingatkan oleh Abdullah. Baik. Begitu Nabi ditunjukkan itu, Nabi diskusi, dialog dengan pemilik tanah itu, masyarakat Ansor, kemudian kata Nabi, baik, tepat, kita buat di sini, maka dibuat di situ. Nah, justru dibuat di tempat itu langsung berhadapan dengan pasar terbesar di Madinah, yaitu pasar Yahudi Bani Qainuqa. Jadi sekarang face to face nih. Ayo sekarang kuat-kuatan pasar. Oh, ini enggak sembarang. Jadi kalau tadi Ka'ab bin Ashraf terganggu dekat dengan pasar dia, Nabi pindahin ke pasar yang lebih besar, dekat pasar yang lebih besar. Kalau tadi kan milik pribadi, pasar Ka'ab. Ini pasar suku Yahudi yang terbesar bahkan, Bani Qainuqa. Sudah Nabi buat sama sederhana. Kemudian Nabi memberikan kaidah-kaidah tentang pasar. Nah, ini kalau mau ngalahin pasar Yahudi nih Pak, nggak bisa. Pasar Yahudi polanya sama ya kan, mirip ya, yuk bangun ruko ya. Habis itu ayo siapa yang mau nyewa, sewa. Ayo siapa ini, bedain cuma satu, yuk ada infaknya yuk, gitu. Tidak begitu polanya Pak. Lihat Nabi SAW buat aturan. Pertama, tempat itu wakaf dari Nabi. Wakaf itu adalah salah satu wakaf Rasul SAW. Kalau sudah wakaf, sudah. Nabi sudah wakaf. Sudah nggak ada yang punya. Bukan milik Nabi, bukan milik siapapun, milik Allah SWT. Kemudian Nabi SAW saat itu memberikan kaidah. Kata Nabi, setidaknya ada 4 kalimat Nabi. Nabi mengatakan, la yudayyak. Jangan dipersempit. Kemudian Nabi mengatakan, la yuntaqasan. Kata naqs itu artinya dikurangi. Jangan ada pengurangan-pengurangan. Kemudian Nabi SAW mengatakan la yu'khadz. Nabi SAW mengatakan tidak boleh ada pungutan. Pungutan-pungutan di pasar. Enggak boleh ada apapun pungutan. Nabi mengatakan juga la tatahajjaru. Jangan saling menghajar. Hajar itu menghalangi. Menghalangi saudara, menghalangi hajar. Menutup misalnya, jangan. Sudah, terus Nabi berpesan tadi, jangan bangun pasar saya. Sudah, diwakafkan Nabi SAW. Maka di pasar muslimin itu, di sana ada keberkahan wakaf, teman-teman. Nah, disinilah rahasianya. Bukankah kita selama ini ngaji dalam Quran dan disampaikan oleh para ahli ilmu kita bahwa untuk menghentikan sistem ribawi dengan 2 cara kan? Apa itu? Iya. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Al-bai'. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sedekah. Tentang sedekah. Ya kan? Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Jadi 2 hal. Riba itu untuk menjatuhkan sistem ribawi dengan 2 hal. Satu dengan baik, jual beli. Yang kedua dengan sedekah. Nah, di pasar Nabi itu tergabung dua-duanya. Tanahnya saja wakaf. Itu sedekah tertinggi. Wakaf itu kalau secara jumlah tertinggi.
Gitu ya. Ini saya tidak bicara tentang hukum. Kalau hukum zakat yang wajib. Tapi wakaf. Maka wakaf ini tertinggi. Nah, di wakaf itu di dalamnya ada tijarah. Maka gabungan antara jual beli dan sedekah di pasar Nabi. Nah, itu yang bisa nutup sistem Yahudi nanti. Karena transaksi mereka pasti ribawi. Ribawi. Itu mereka lakukan. Gitu ya, jadi harus menggabungkan dua itu. Karena gini teman-teman, ternyata kenapa Allah sebutkan dua? Itu kalau salah satunya belum berjalan itu pincang. Dan itu belum bisa menjatuhkan sistem ribawi. Umpamanya sodakohnya sudah tinggi. Wah, sodakoh, ternyata muslimin tijarohnya belum jalan. Itu belum bisa nutup. Atau sebaliknya, tijaroh, ternyata sodakohnya belum. Itu juga belum. Kemarin ada diskusi panjang dengan teman-teman tentang itu. Muslimin punya semangat tijaroh, bisnis. Ternyata begitu dianalisa, terkadang kita kepentok dengan, wah ini kemahalan, di harga di pasar ini nggak masuk, segala macam. Kadang-kadang musuh Islam itu menggunakan cara yang sangat curang. Yang itu tidak bisa ditiru oleh muslimin karena haram. Sehingga kita kalah bersaing dalam masalah harga umpamanya gitu. Ternyata solusinya ketika tidak bisa dihitung dengan hitungan tijarah, maka dihitung dengan hitungan sedekah. Makanya ini cerita salah satu teman kita kemarin, beliau cerita bahwa ketika kumpul para peternak nasional, mereka kan keluhannya tentang pembibitan yang mahal. Maka teman kita ini mengatakan, bagaimana kalau pembibitan gratis 0 rupiah? Mereka bilang, bercanda ini Pak. Bisa. Pakai cara apa? Ini konsep sedekah ini. Sedekah ini kan salah satu bentuknya wakaf, salah satu bentuknya. Dan seterusnya. Jadi luar biasa sebenarnya. Nah, itu di pasar Nabi dua-duanya ada. Baik. Sedikit lagi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat seperti itu sudah kemudian mulai pasar dibuka. Begitu pasar mulai dibuka itu, mulailah muslimin nanti bertransaksi di situ, memperhatikan rambu-rambu yang Nabi buat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunjungan berkala ke pasar untuk memperhatikan, untuk mengontrol betulkah muslimin dalam transaksi tijarahnya. Karena kalau nanti, ini konsepnya selalu Pak. Konsep selalu gini, ini konsep selalu menjadi kaidah muslimin dan para pemimpin Islam dulu. Bahwa, karena ini pesan Nabi, juga pesan dulu Umar bin Khattab umpamanya ketika ngirim pasukan, itu suka ngasih pesan kepada panglimanya. Kadang-kadang ditulis dalam surat, pesannya gitu. Kalian itu dengan musuh kalian, kalian kalah. Kalah jumlah, kalah perbekalan. Persenjataan kan juga kalah. Yang membuat kalian dimenangkan Allah adalah ketaatan kalian pada Allah. Maka kalau kalian maksiat, kalian sama dengan mereka. Dan saat itulah kalian kalah. Itu pesannya. Kenapa di pasar juga begitu? Nabi kontrol itu. Nabi jalan, Nabi ke pasar ngelihat, ya kan muslimin, Nabi man ghasyana falaysa minna, yang menipu bukan dari kelompok kami, bukan dari umat kami. Terus dilakukan ini. Nabi kata, kenapa kau lakukan ini? Kalau itu semua dikontrol. Karena pasar Nabi itu teman-teman, nanti antum kalau ke Madinah itu di luar pagar Masjid Nabawi itu, kalau antum ngadep ke kiblat, di luar pasar, di luar pagar itu posisi pasarnya sebelah kanan. Oke, sebelah kanan itu membentang ke arah belakang itu kan, ke arah belakang sana itu dulu sampai ke Uhud. Oke, itu nyambung. Apa yang disambungkan? Pasar dan tempat latihan berkuda sama Nabi SAW. Ya, itu disambungkan. Jadi pasar dulu, kemudian ini nanti pembatas tengahnya, baru kemudian latihan berkuda. Dan seperti ceritanya Abdullah bin Umar, bahwa kuda itu terbagi dua. Ada kuda yang belum terlatih, ada kuda yang terlatih. Kalau kuda terlatih itu larinya dari situ sampai ke Uhud, pacunya sampai Uhud. Itu yang sudah terlatih. Yang belum terlatih jaraknya paling sepertiganya. Dan Nabi kalau sudah masuk ke pasar, ngontrol transaksi muslimin, terus Nabi maju duduk di tengah-tengah. Nabi bisa melihat muslimin transaksi, Nabi bisa melihat sebagian muslimin lagi latihan berkuda.
Wah, ini konsep menarik, Pak. Itu pasar Nabi. Sangat strategis, teman-teman. Bayangkan di situ. Kebayangkan Nabi sambungkan begitu antara jihad dan pendanaan. Oh, persiapan jihad dan pendanaan. Maka Nabi tidak aneh nanti sahabat. Nabi tinggal bilang, ini perlu dana jihad. Oh, nah sahabat keluarkan ini, keluarkan itu. Ini udah tempatnya aja disatukan. Jadi sampingnya masjid, di sininya pasar, di sininya tempat latihan kuda. Ketika Nabi dan sahabat sudah mulai transaksi di pasar itulah, maka disitulah muslimin membuktikan bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang sangat indah, syariat yang begitu gagahnya, syariat yang luar biasa, dan semua syariat di luar syariat Islam itu pasti roboh perekonomiannya. Itu dibuktikan oleh para sahabat. Robohnya pasar Yahudi dengan dua sistem, dengan dua cara. Satu, dengan kehebatan muslimin menjalankan syariat jual beli. Yang kedua, dengan kekuatan politik. Kok begitu? Ya, umpamanya Yahudi itu salah satu sistemnya riba. Kalau ada pedagang minjem riba. Seperti hari ini, riba. Muslimin mustahil menjalankan riba. Kemudian mereka ihtikar, nimbun barang. Nimbun barang supaya barang langka, harga naik. Itu Nabi larang, tidak boleh ada menimbun barang. Tapi sekali waktu memang barang hilang di pasaran, Pak. Nggak ada barang. Permintaan meningkat. Itu kerjaan mana? Kerjaan pasar sebelah nih. Ya, barang hilang di kerjaan pasar Yahudi sebelah itu. Maka ahli-ahli dagang seperti Utsman, Abdurrahman, Tolha, Zubair, itu nyari barang, Pak. Simpenlah kau, simpen barang. Barang dicari dari mana yang semisal digelontorkan di pasar muslimin, kalau perlu digratiskan saat itu. Silahkan disimpan itu. Hebat muslimin, Pak. Kenapa? Karena punya visi. Muslimin bukan cuma untung nggak untung. Karena antum sering dengar kisah kan bagaimana sahabat seperti Utsman, Abdurrahman, siapapun ketika keadaan sedang sulit muslimin kemudian ditawar oleh pedagang lain berlipat-lipat, tidak diberikan. Karena kata dia, Allah menawar lebih besar dari kalian tawar. Karena mereka punya visi. Ya. Nah, maka disitulah tadi teman-teman ketika ada penimbunan barang itu Nabi, para sahabat, kebutuhan muslimin Nabi suka panggil para pedagang pengusaha itu. Ada kesulitan ini, selesaikan. Kesulitan ini selesaikan. Muslimin kesulitan dapat air karena air beli ke Yahudi mahal, ya kan? Nabi lelang. Siapa yang membeli sumur rumah maka baginya surga. Gitu. Utsman angkat tangan. Saya Rasulullah, saya bereskan. Padahal membereskannya susah. Karena si Yahudi itu sedang tidak jual sumurnya. Kalau lagi jual sumurnya kan gampang. Saya punya duit, saya beli. Ditawar nggak mau Yahudi loh. Gimana? Wong saya duduk manis tiap hari ungkang-ungkang kaki dapat uang kok. Kenapa saya jual? Itu Yahudi kerjanya. Nah, itu diperlukan keahlian negosiasi, tawar-menawar yang hebat dari seorang pedagang hebat sekelas Utsman. Ditawar, dirayu, ditawar, dirayu sampai dia nyerah setengahnya. Yaudah setengah deh. Harganya 15.000 dirham. Setengah itu maksudnya sehari punya milik Yahudi, sehari milik Utsman. Kata Utsman, deal, saya beli 15.000 dirham. 15.000 dirham dibeli. Nah, begitu dibeli kemudian sudah kan diumumkan oleh Utsman. Hari milik muslimin gratis wakaf itu hari yang ini, itu hari saya. Free, Yahudi bayar. Siapa yang datang waktu bayar? Datang waktu free. Ya kan? Waktu gratis muslimin datang. Yahudi bingung lah, ini nggak dapat duit saya. Ini hebatnya Utsman, ini pedagang ahli, Yahudi aja kalah, Pak. Keahlian dagangnya kalah. Itu kenapa Allah puji orang-orang Quraisy karena dagangnya. Itu yang saya sering bilang, makanya kalau di antara teman-teman memang nasabnya nasab Quraisy, itu mengalir deras di diri antum jiwa dagang yang bisa mengalahkan sistem dagang Yahudi hari ini. Jangan kemana-mana teman-teman. Itu karena teks Qurani loh. Suku lain nggak ada teksnya di Quran. Ya kan, suku Jawa nggak ada teksnya, ya kan? Di Quran nggak ada, tapi suku Quraisy ada teksnya. Berikut kelebihan mereka. Pahami teman-teman, mohon dipahami. Gitu ya. Kalau ada nasab Quraisy di sini, mohon itu, Pak. Anda mengalir deras dan Anda punya visi sangat besar karena Anda yang punya keahlian itu. Utsman lawan Yahudi, keok Yahudi, Pak. Sudah, Utsman datang lagi. Gimana, Mas? Mau dijual? Ya, separuhnya, ya kan? Oh, gimana? Enggak dijual rugi, Pak, ya kan? Dijual kan lumayan. Akhirnya saya jual lah 15.000 dirham lagi.
Utsman nggak pakai nawar, Pak. Padahal kan bisa ditawar kan. Nah, ini kan harus tekan aja harusnya. Nah, sini saya beli. Karena tukarnya surga. 30.000 dirham dapat surga, Pak. Itu harga 30.000 dirham. Sudah diumumkan milik muslimin. Jadi kalau ada masalah Nabi menyelesaikannya dengan cara-cara itu. Kebutuhan muslim itu. Nah, yang kedua nutup pasar Yahudi pakai kekuatan politik memang. Apa caranya? Apa yang menutup pasar Yahudi Bani Qainuqa? Terusirnya Yahudi Bani Qainuqa dari Madinah. Ya kan? Ketika masyarakat Yahudi Bani Qainuqa berbuat jahat di pasar mereka terhadap muslimah dan muslim, kemudian Nabi mengusir mereka setelah mereka dikepung. Tutup sudah. Di pasar muslimin itu berhasil menutup mereka dengan keindahan syariatnya dan dengan ketegasan keputusan politiknya. Ah, ya sudah gitu. Gitu ya. Habis waktunya, Ustaz. Anda khawatir antum kemalaman. Belum, enggak. Oh, belum. Dikit lagi. Baik. Masih senang ini. Iya. Iya. Dikit lagi lah begitu ya. Boleh nanti kita boleh diskusi setelah ini. Sharing ilmu antum yang baik ini. Baik, teman-teman. Rahmati Allah. Maka Rasul, para sahabat itu, kemudian pasar berjalan dengan sangat baik dan tentu dengan semua ya namanya orang berjualan ya. Nabi terus ingatkan, termasuk akhlak adab di pasar segala macam, seperti Nabi mengatakan ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang. Nabi masuk pasar teriak-teriak juga, wahai ma'syarat tujar, wahai para pedagang, innal bai' yahduruhu al-hilf wallahu fashubuhu bisadaqah. Kata Nabi, wahai para sekalian pedagang, namanya jual beli itu ada saja sumpah-sumpahnya dan ada saja sia-sianya. Namanya dagang, Pak, jualan ya kan. Ya akhi wallahi ini barang sumpah-sumpah itu. Maka Nabi katakan fashubuhu bisadaqah. Ayo, makanya dibersihkan pakai sedekah. Jadi sedekah itu bukan bersihin barang haram, teman-teman. Ya, ini bukan haram babnya. Orang ngambil riba, korupsi, terus kemudian sedekah yang banyak supaya suci. Yuk, gimana sucinya? Ini balikin sama yang punya, bukan dengan disedekah, kan ini fikihnya siapa? Ini uang punya orang. Ini bukan, ini harta-harta kita. Cuma tadi ya adalah keruh-keruhnya ya, pakai sumpah-sumpah, pakai ya kan, pakai kadang-kadang sia-sia perkataannya. Namanya orang jualan. Gitu. Maka kata Nabi, ayo sedekah untuk bersihkan itu. Itu muamalah. Nabi sampaikan banyak sekali kalimat-kalimat dan dalam kajian fikih muamalah nanti silahkan dipelajari. Nah, kalau sudah begitulah maka inilah yang nanti menjadi cikal bakal pasar muslimin begitu nanti Nabi wafat. Kemudian muslimin membuka kota-kota yang lain, maka mudah sekali buat kota lain untuk membuat pasar. Kenapa? Karena sudah ada portofolionya. Blueprintnya sudah lengkap. Nah, makanya yang paling penting buat kita teman-teman, buat satu sampai jadi. Sehingga yang lain, kota lain, tempat lain, nirunya mudah. Gitu ya. Dibuat yang lain. Dibuat yang kayak tadi itu. Syarat jualan di sini harus sudah belajar fikih muamalah. Harus dicek dulu. Antum sudah belajar fikih muamalah. Jualan. Enggak boleh. Belajar dulu. Iya. Loh begitu kata Umar. Umar malah nyeret-nyeret itu kan. Cambuk ya kan. Nggak usah diseret-seret cambuk ya. Dan nanti pasar itu menjadi sebuah sistem. Dia ada sistemnya. Seperti sistem pengawasan itu. Sistem muraqabah itu. Sistem muraqabah itu kan sistem pasar Islam yang fungsi muraqibnya, pengawasnya itu fungsinya untuk mengawasi dari sisi syariat. Jadi bayangkan didudukkan orang yang mengerti fikih muamalah di pasar itu untuk mengontrol pasar. Terus memberikan nasihat, memberikan saran, sekaligus memberikan teguran, juga menerima konsultasi kalau ada yang bertanya. Oh, indah pasar muslimin. Ya? Sampai artinya ada sistem yang harus dikaji dan seterusnya. Nah, itu nanti akan memudahkan saudara-saudara kita lain untuk meniru pasar itu dibuat. Terus itu besar.
Insya Allah tidak perlu juga kita menunggu-nunggu membicarakan wah tapi kan kebijakan politik kita segala. Antum jalan dulu aja. Begitu antum jalan, mudah-mudahan begitu ini memang sudah baik, nanti Allah hadirkan pemimpin yang punya keputusan seperti Rasul. Begitu. Begitulah ya, Ustaz. Sekelakir. Barakallahu fikum. Saya kembalikan pada Ustaz Abdurrahman. Pertanyaan saya yang pertama tadi waktu menancapkan itu dirusak sama Yahudi. Yang kedua kok tidak? Apa karena Rasulullah membuat tempat dekat dengan latihan kuda tadi sehingga menunjukkan sikap bahwa kami pun berani melawan kalau kamu merusak? Ini pertama pertanyaan saya. Yang kedua, alhamdulillah kita akhir-akhir ini mulai sadar kita akan belanja ke tetangga sebelah atau minimal lah kita akan belanja kepada sesama kita yang muslim dan kita tidak pandang mengenai masalah harga, tapi semata-mata seperti yang Ustaz katakan, alhamdulillah mulai akhir-akhir ini dalam kita belanja sehingga mudah-mudahan kalau ini bersifat semua muslimin melaksanakan begitu, kita yakin muslimin bisa unggul. Masalahnya seperti yang Ustaz katakan tadi, strategi kita memang harus ada, dan saya yakin apa yang Ustaz katakan bahwa kunci semuanya itu ada pada sedekah. Kalau memang sedekah, Allah pasti bantu. Bantuan Allah pasti datang dengan segala cara. Saya kira bagaimana caranya kita satu masing-masing dari kita menyampaikan kepada yang lain, ayolah kita belanja kepada sesama muslim. Umpama toh sugih ya sugih sesama muslim. Maaf, saya kira cuma demikian Ustaz. Kami mohon maaf yang pertama itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mengapa yang kedua tidak dihancurkan, saya juga sebenarnya lagi mencari datanya, Pak. Kenapa sampai tidak dihancurkan? Ada buku yang belum selesai lagi saya baca, penulisnya Dr. Abdul Aziz Ka'ki, judul bukunya Suq Manakha, Pasar Manakha, Pasar Nabi itu. Penulisnya masih hidup, salah seorang yang sudah berusia dan beliau peneliti besar. Beliau aslinya arsitektur, orang di dunia arsitektur, seorang arsitek, dan tapi masya Allah sangat menguasai sejarah Madinah. Beliau tinggal di Madinah sekarang, dan saya berjumpa beliau, kemudian beliau mewakafkan buku-bukunya ke saya. Itu karya selama penelitian beliau selama 25 tahun. Ada buku dan salah satu jilidnya itu tentang pasar Manakha. Saya juga nyari penjelasan ulama tapi belum ketemu mengapa Nabi SAW kenapa Nabi ketika yang kedua kok Yahudi tidak berani menghancurkan. Wallahu alam. Wallahu alam, bisa jadi Pak, bisa jadi tadi namanya Yahudi Pak. Yahudi itu sebenarnya sesama mereka saling perang juga. Jadi kalau tadi diletakkan dekat dengan pasarnya Ka'ab bin Ashraf, yang ngamuk kan Ka'abnya. Itu. Jadi ketika dipindahin kan dekatnya dengan pasar Yahudi, Bani Qainuqa. Antar mereka itu juga perang besar sebenarnya. Ya, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Gitu. Kita menduga mereka itu bersatu, tapi sebenarnya hati mereka bercerai-berai. Itu begitu ayat. Nah, satu. Yang kedua mungkin jadi, wallahualam, mungkin jadi karena itu memang ada di perkampungannya masyarakat Madinah, masyarakat Ansor. Jadi pasar yang diletakkan Nabi yang kedua itu memang posisinya ada di posisi masyarakat Khazraj, Pak. Yang di situ ada pemimpin besar Khazraj. Di antaranya adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Itu. Bisa jadi itu juga menjadi penyebabnya, wallahu alam. Itu ya, saya kira, Pak. Jazakallahu khair. Ada pertanyaan secara tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekarang ini lagi marak dibangun supermarket di area pelataran masjid. Minta tolong Ustadz menjelaskan
batasan larangan bertransaksi di kawasan masjid. Apakah beda antara masjid wakaf dan masjid fasum? Yang dimaksud larangan bertransaksi di masjid itu yang bagaimana? Ya, ini Pak Fikih nanti antum bisa tanyakan pada ahli fikih. Saya cuma ingin memberikan jawabannya. Nah, kalau detail nanti tanyakan pada teman-teman yang ahli fikih. Pembahasan tentang masjid, para ahli ilmu mendefinisikan masjid itu apa. Gitu ya, sehingga nanti kalau dari definisikan nanti umpamanya ada larangan jual beli di masjid, itu kita tahu definisi masjid itu apa. Masjid itu didefinisikan oleh para ahli ilmu sebagai sebuah bangunan yang dikhususkan, waktu dibangun itu dikhususkan untuk beribadah. Definisinya. Jadi bangunan yang saat dibangun itu memang dikhususkan untuk beribadah. Itu namanya masjid. Maka posisinya di bangunan itu. Tahu ya? Nah, kalau namanya kawasan, nah itu bukan bangunan. Ini bangunan. Begitu ya, kawasan bukan bangunan kan? Kawasan itu kan ya sekeliling semua, gitu ya maksudnya? Betul ya. Jadi ini masjid, umpamanya terus ada kawasannya, sekelilingnya ada lahan kosong, parkir. Jadi bangunan itu. Ya, bangunan itu kan bisa jadi ini bangunan nih. Bisa jadi kan suka-suka kalau di kita itu ada ruang utama, ada emperan sedikit gitu ya. Tapi itu bangunan bukan? Itu bangunan. Tapi di luar itu bukan masjid. Itu kawasan masjid itu bukan masjid. Sehingga kalau kemudian dibuat pasar-pasar di sekitar situ, toko-toko, minimarket segala macam, maka itu bukan masjid. Ya, tidak masuk di dalam larangan masjid, wallahu alam. Adapun larangannya memang kalimat Nabi adalah masjid secara umum. Kalimatnya kalimat masjid secara umum. Bahwa kemudian ada pembahasan ulama tentang masalah masjid wakaf, masjid yang bukan wakaf, memang ada pembahasannya dengan khilaf juga para ulama pembahasan itu. Dan itu persis itu sebenarnya pembahasan juga sama tentang pembahasan iktikaf di masjid yang mana, tetapi ada sebagian ulama yang menjelaskan tentang umpamanya tema iktikaf, tema larangan berjualan itu kalimatnya kalimat umum, masjid apa saja, asal namanya masjid, asal dibangun memang khusus untuk ibadah, itu namanya masjid, apapun status masjid itu. Contohnya umpamanya ketika tema iktikaf, wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian iktikaf di masjid-masjid. Masjid apa? Quran tidak menyebutkan masjid apa. Masjid yang statusnya wakaf atau bukan wakaf, Quran tidak menyebutkan itu. Asal dia masjid, kalian bisa iktikaf di sana. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Ya, maka sebagai kehati-hatian tentu larangan tadi itu juga berlaku di masjid manapun. Baik itu statusnya wakaf ataupun dia belum wakaf. Wallahu ta'ala alam bissawab. Terima kasih Ustaz. Mau tanya satu Ustaz. Oh, dua ya, wes, alhamdulillah boleh dua. Yang pertama tentang tata letak tadi. Masjid, terus ada lapangan, ada seperti itu yang sudah pernah dibuat di Indonesia ini, contohnya di mana? Supaya kita bisa belajar meniru. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya salah saya minta maaf, tadi disebutkan bahwa sedekah yang paling bagus itu adalah wakaf. Kalau memang betul ya saya terima kasih. Saya khawatir tanggapan saya salah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pasar itu di mana yang sudah seperti itu, nah itu saya juga belum tahu Pak. Itu justru menjadi PR kita untuk membuatnya. Dan sebenarnya begini, tata kota Madinah di zaman Nabi itu selalu menjadi inspirasi untuk tata kota negeri-negeri Islam dimanapun. Makanya kalau antum melihat masjid yang ada asli dulu, Masjid Nabawi zaman Nabi yang sebenarnya masih dipertahankan sampai hari ini, itu dibangun di kota-kota manapun, di Syam, di Turki, dimanapun modelnya sama. Apa model sama itu? Karena masjid juga punya model Pak di zaman Nabi itu, dan itu ada kajiannya sendiri. Gitu ya, Dr. Abdul Aziz Ka'aki itu nulis tentang masjid itu ribuan halaman, ini juga belum selesai bacanya.
tentang Madinah saja. Dan begitu dahsyat analisanya. Saya kasih contoh sedikit tentang masjid. Masjid itu dibikin oleh Nabi kan masjid beliau kotak gitu kan asli Pak. Ya kan dibangun tembok, ada pintunya, beberapa pintu. Nah, tetapi yang dikasih atap hanya tempat sholat, betul ya? Tengahnya bolong, nggak ada atap kayak stadion. Baik, bagian belakang itu adalah dikasih atap juga. Dulu karena sholatnya mereka asli kan ke situ kiblatnya, terus dibalikkan kiblatnya. Perpindahan kiblat. Nah akhirnya yang bagian belakang itu dijadikan tempat untuk ashabus suffah. Sahabat-sahabat yang nggak punya rumah, nggak punya itu tinggal di situ. Beramai-ramai bersama-sama di situ tinggalnya. Nah tengah bolong ini dibahas oleh Dr. Abdul Aziz Ka'ki dari semua sudut ilmu, termasuk sudut ilmu arsitektur. Kenapa harus ada bolong di tengah dan apa fungsinya dulu? Nah kalau antum lihat. Ya, boleh lihat di gambar-gambar di internet juga. Masjid-masjid zaman-zaman Islam dulu mesti begitu bangunnya. Di kotak, begitu masuk ruang bolong. Betul? Antum lihat aja. Nanti antum buka ya. Kalau hujan. Gitu kan? Nah, itu kan masalahnya kalau hujan di sini musim hujan jadi. di sana agak cerah-cerah hujan. Kalau hujan ya basah. Oh, hujan itu muslimin suka, Pak. Iya, muslimin itu kalau hujan suka. Nah, kemudian begitu maju baru ruang itu. Ya, dan ini banyak fungsinya. Nah, jadi kalau di negeri Nabi dulu, karena masjid itu adalah sentral ruhnya orang beriman, sentral kehidupan orang beriman, ditaruh di tengah. Ditaruh plek begitu. Nah, rumah itu mengitari masjid. Jadi komplek perumahan itu ngitarin masjid. Nah, kayak yang gini antum harus cari di mana perumahannya kayak gitu. Jadi masjid dibikin di tengah, dan semua sahabat mengitari masjid rumahnya. Sampai di arah kiblatnya, dan mereka harus memastikan bahwa mereka bisa sampai ke masjid, itu masalahnya ya, supaya kan agak seimbang ini nih. Nah kalau masjid tempatnya di paling pojok sana, nah itu kan agak beda rasanya kan. Ini di tengah, itu Nabi. Baik, dikelilingi gitu. Nah Masjid Nabawi yang hari ini 75% kurang lebih. 75% rumah-rumah sahabat itu sudah masuk ke dalam masjid semua. Yang dulu rumah sahabat itu sudah masuk semua dalam masjid, 75%. Yang sekitar 25%-nya itu ada di sebelah luar kebangunan, itu di arah kiblat. Di pelataran ya, di pelataran bagian arah kiblat itu 25%-nya di situ. Nah, begitu rumah-rumah itu, Pak, tadi ya, itu rumah-rumah ini masjid, kemudian rumah. Nah, sebelah kanan sini baru pasar tadi itu. Ini juga ada rumah-rumah sahabat masyarakat Khazraj di sini. Nah, ini ada rumah-rumah di sini, pasar di sini. Gitu. Pasar sebelah sini. Tadi saya bilang mundur ke belakang itu ada tempat kuda, latihan kuda, pacuan kuda, sampai membentang ke belakang Uhud di belakang. Nah yang begitu saya belum tahu. Tapi kalau enggak ya kita buat yuk. Gitu Pak. Loh iya muslimin kan begitu. Kita kan nggak usah nunggu orang, kita buat. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita. Enak, belajar sejarah itu antum akan menemukan inspirasi yang bahkan belum difikirkan orang. Dan pasti berkahnya inspirasi Nabi. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya tadi tentang wakaf. Ya Pak, tidak salah dengar. Begini, apa yang saya maksud dengan kalimat bahwa ini sedekah terbaik. Gini Pak, coba dengarkan hadis Nabi yang kita semua hafal. Idza mata banu Adam, in qata amaluhu illa min thalath. Apa yang ketiga-tiganya itu? Pertama apa? Nah, sedekah jariyah, kata jariyah artinya ngalir. Kalau saya sedekahkan air minumnya tadi, maka sudah habis saya minum. Tapi kalau yang saya sedekahkan sumurnya, itu bukan sedekah, itu wakaf sumur. Karena wakaf itu para ahli ilmu barangnya harus selalu ada, nggak boleh habis. Kalau air sudah habis saya minum tuh. Ini sedekah, ini infak sedekah di sini, air habis. Ini sedekah terbaik, memberi minum. Tapi begitu saya wakaf sumurnya, karena sumurnya selalu ada, nah itu kalau Allah takdirkan, seperti yang Allah takdirkan pada sumur rumah, sudah 15 abad itu pahala terus ngalir buat Utsman, sampai hari ini. Saya infak makanan, dimakan habis. Tapi kalau saya wakafkan dapur, seluruh hasil dapur ini selalu untuk siapapun, nah itu nggak ada habisnya. Selama dapur terus gitu ya. Nah makanya di sisi itu yang saya maksud tentang bahwa ini memang kita perlu bicara tentang sangat khusus tentang wakaf, karena ilmu wakaf di muslimin hari ini juga masih menyedihkan.
di negeri ini. Bukan cuma musliminnya Pak, yang ngurus wakaf aja nggak ngerti wakaf. Padahal wakaf itu adalah pendanaan yang sangat amat besar, teramat besar di dalam peradaban Islam. Itu perlu ilmu sendiri untuk membahas hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bika amman siwak. Ya ghaniyyu ya hamid ya ghafuru ya wadud. Aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bika amman siwak. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa dunyana allati fiha ma'ashuna wa akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makanin wa kulli zaman ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.